warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak bangsa cerdas, A, B, C, anak bangsa cerdas. Perkenalkan, nama saya Yusri Ramdhani, biasa dipanggil Ibu Yusri. Salam kenal anak bangsa cerdas. Anak-anak, pada materi tema 6 di kelas 4 ini, kita mempelajari tentang daur hidup hewan. Nah, pada daur hidup hewan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu daur hidup hewan tanpa metamorfosis, kemudian daur hidup hewan dan metamorfosis. Guru, apa itu metamorfosis? Mari kita bahas. Nah, metamorfosis merupakan daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam siklus hidupnya. Dengan kata lain, metamorfosis juga bisa diartikan sebagai perubahan bentuk tubuh dalam siklus kehidupan hewan. Ada dua jenis metamorfosis, yaitu yang pertama ada metamorfosis sempurna, yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, hewan mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap fasenya. Pada serangga, fase kepompong atau pupa juga menjadi salah satu tanda hewan memiliki metamorfosis sempurna. Contohnya ada kupu-kupu, kemudian nyamuk, kemudian katak, kemudian lalat, kemudian lebah. Nah, mari kita lihat proses metamorfosis dari kupu-kupu pada video berikut ini. Metamorfosis kupu-kupu adalah metamorfosis yang sempurna, karena perubahan bentuk yang sempurna dari bentuk awal hewan itu. Kupu-kupu memulai hidup dari telur yang kecil. Induk kupu-kupu bertelur di daun. Terkadang ia meletakkan telurnya di atas daun, terkadang di bawah. Lihatlah, banyak sekali telur induk kupu-kupu itu. Bentuk telur tergantung pada jenis kupu-kupu yang bertelur. Terkadang bulat, ada yang oval, ada juga yang lonjong berusuk. Induk kupu-kupu memilih daun tanaman yang akan dimakan ulat. Ketika ulat menetas dari telurnya, ia akan lapar. Ia akan memakan cangkang telurnya. Lalu dia mulai makan daun hijau. Tugas ulat adalah makan dan makan, supaya dia bisa tumbuh. Ulat makan dan tumbuh selama 12 hari. Kulit kita tumbuh bersama dengan pertumbuhan badan kita, tetapi kulit ulat tidak tumbuh. Ketika badan ulat terlalu besar untuk kulitnya, kulit itu akan robek. Ulat akan merangkak keluar dari kulitnya. Dia memiliki kulit baru di bawahnya. Ulat bisa melepaskan kulit sebanyak 4 kali. Setelah selesai tumbuh, ulat membuat rumah khusus. Pertama terbuat dari kancing sutra. Ulat menggunakan kancing ini untuk menggantung terbalik di sebuah ranting. Lalu, ia melepaskan kulit untuk terakhir kalinya. Kali ini ia membentuk kepompong dengan cangkang yang keras. Di dalam kepompong, anggota badan dan organ tubuh ulat semuanya berubah. Lihat perbedaan bentuknya sekarang. Dia seperti ulat yang sedang tertidur di dalam selimut, bukan? Akhirnya setelah perubahan selesai, akan muncul kupu-kupu dewasa. Coba kamu lihat, kupu-kupu itu sedang berusaha keluar dari kepompongnya. Ketika pertama kali muncul dari kepompong, kedua sayapnya masih lunak dan terlipat di tubuhnya. Begitu sudah siap, dia akan memompa darah ke sayapnya sehingga membuatnya bisa mengepakkan sayap untuk terbang. Proses ini terjadi dalam waktu 3-4 jam. Kupu-kupu akan terbang dan mencari makan. Siklus metamorfosis ini akan terus berlanjut
Ketika kupu-kupu bertemu dengan pasangannya, lalu bereproduksi, mereka akan menetaskan telur kembali di daun. Dan siklus hidup kupu-kupu akan mulai dari awal. Nah, gimana anak-anak? Paham kan? Paham dong, namanya anak bangsa cerdas, ya kan? Nah, kemudian yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna, hewan mengalami perubahan bentuk yang tidak jauh berbeda antara satu fase dengan fase lainnya. Kemudian pada serangga, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami fase kepompong atau pupa. Ya kan? Nah, contohnya ada belalang, kemudian capung, kemudian kecoa, kemudian kutu, kemudian ada rayap, dan lain-lain. Nah, mari kita lihat proses metamorfosis dari belalang pada video berikut ini. Metamorfosis belalang. Ada banyak jenis belalang, di antaranya belalang kayu, belalang sembah, belalang daun, dan belalang tadung. Belalang mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Tahapannya dimulai dari stadium telur, kemudian nimfa, selanjutnya belalang dewasa. Untuk lebih jelasnya simak video berikut. Telur belalang berasal dari pembuahan sel telur dari belalang betina oleh spermatozoa belalang jantan. Telur yang dihasilkan tersebut akan diletakkan oleh belalang betina di suatu tempat, bisa di dedaunan, batang tanaman, atau bahkan di dalam tanah. Dalam satu kali proses pembuahan, belalang betina biasanya akan menghasilkan 10 sampai dengan 300 butir telur. Di daerah subtropis, belalang betina biasanya hanya akan meletakkan telur di bawah tanah, sekitar 3 hingga 4 cm dari permukaan tanah. Hal ini bertujuan agar telur tidak rusak karena suhu yang terlalu dingin pada saat musim salju. Jika berbicara tentang lamanya penetasan telur sangat bervariasi, tergantung kondisi lingkungan. Jika di daerah tropis, telur akan menetas lebih cepat. Di daerah subtropis, telur lebih bisa mengalami masa dorman hingga 10 bulan sebelum akhirnya menetas pada awal musim panas. Dari telur-telur yang menetas itulah kemudian keluar nimfa atau bayi belalang yang mungil dan berwarna putih. Nimfa merupakan proses kedua dari sebelumnya berupa telur kemudian menjadi belalang kecil dan sebelum memiliki sayap dan alat reproduksi. Nimfa biasanya berwarna putih dan juga berwarna menjadi hijau atau coklat setelah terpapar sinar matahari dalam beberapa saat. Fase nimfa pada tahap metamorfosis belalang biasanya hanya berlangsung selama 25-40 hari. Selama fase ini, nimfa akan makan dedaunan yang masih muda. Selama fase nimfa mengalami ganti kulit sebanyak 4-6 kali tergantung suhu dan kelembapan lingkungan, serta jenis belalangnya. Ketika sudah mencapai mistar yang keenam yakni sekitar 30-40 hari, nimfa biasanya sudah memiliki sayap kecil di tubuhnya. Hingga akhirnya ia masuk ke fase selanjutnya dalam metamorfosis menjadi belalang dewasa yang siap terbang. Stadium belalang dewasa. Setelah melalui fase nimfa selama 1 bulan, proses metamorfosis belalang kemudian ke tahap selanjutnya yakni fase belalang dewasa. Belalang dewasa memiliki sayap lengkap yang kuat dan bisa digunakan untuk terbang. Sistem reproduksinya pun telah matang dan siap digunakan untuk menghasilkan telur-telur belalang baru setelah melalui proses pembuahan bersama belalang betina. Nah, gimana anak-anak? Mudah dipahami bukan? Mudah dong. Oh iya, Bu Guru, apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Tentu saja tidak. Misalnya, apa saja contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis dalam daur hidupnya? Hewan yang tidak mengalami metamorfosis misalnya ada kucing, kemudian ada anjing, kemudian ada ayam, sapi, kambing, kuda, ikan, kedelai, ular, dan banyak lagi.
Baiklah anak-anak, selesai sudah pelajaran kita pada materi ini. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang dalam setiap penyampaiannya tentang materi kali ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak bangsa cerdas. A, B, C. Anak bangsa cerdas. Sampai jumpa kembali di pelajaran selanjutnya.